Akhir-akhir ini, ada fenomena manusia mulai mencari makna sesungguhnya tujuan hidup yang sedang dan akan dijalani. Rasa keinginan untuk mengetahui makna tujuan hidup ini tidak lepas dari kondisi kebatinan yang dirasakan setiap individu yang mengalami perubahan bahkan berada pada titik kehampaan. Tidaklah mudah untuk mengetahui tujuan hidup sesungguhnya. Namun tidak juga sulit bila kita benar-benar ingin menyelami keberadaan diri kita di dunia ini. Tetapi, setiap orang akan memaknai hidup berbeda-beda karena dipengaruhi latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda juga. Sehingga untuk proses mengenal dirinya pun berbeda. Dalam proses mengenal dirinya, manusia akan menemukan apakah dirinya milik dia seutuhnya tanpa ada yang lebih memiliki. Sehingga dia merasa bebas hidup di dunia ini tanpa batasan dan hanya dia yang menentukan apapun. Atau dalam proses pengenalan dirinya, manusia menemukan dan menyadari bahwa dirinya ada yang memiliki dan keberadaannya di dunia ini atas izin yang Maha memiliki, sehingga menuntut hidupnya untuk mengikuti petunjuk dari yang Maha memiliki dirinya dan kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, ada baiknya kita kembali mengingat nasihat hidup dari seorang filsuf Islam terkenal, Imam Al-Ghazali. Ada 6 nasihat hidup Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang patut direnungkan dalam kehidupan agar bisa menuntun kita memaknai keberadaan kita di dunia ini. Yang pertama, yang paling dekat adalah kematian. Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah sebagai Maha Pemilik yang akan bernyawa merahasiakan 3 hal yang tidak akan mampu manusia ketahui terkait kematian, yaitu waktu kapan kematian datang, apakah pagi, malam, sore, di mana kematian itu akan terjadi, apakah di rumah sakit, atau lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana kematian itu tiba atau terjadi. Apakah sakit, kecelakaan, atau lainnya. Allah rahasiakan 3 tersebut untuk mengingatkan manusia bahwa bila sudah tiba waktunya, Allah mengambil apa yang ia miliki sesuai kehendaknya. Dan yang paling penting untuk manusia sadari bahwa waktu kematian itu sungguh sangatlah dekat tanpa bisa terdeteksi dengan alat secanggih apapun. Begitu dekatnya akan kematian, pesan yang ingin Allah sampaikan agar kita manusia untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin segala amal, ibadah, dan kebaikan dalam setiap waktu agar bila waktu itu datang, kita tidak menjadi orang yang merugi. Kedua, yang paling jauh adalah masa lalu. Imam Al-Ghazali mengatakan, yang paling jauh adalah masa lalu. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun caranya, manusia tidak pernah bisa kembali pada masa lalu. Jadi bila di masa lalu penuh dengan kebaikan, maka tidak perlu dibanggakan, tetapi jadikan motivasi untuk terus melakukan kebaikan di masa depan. Begitu juga bila masa lalu ada keburukan, jadikan sebagai pelajaran untuk perbaikan saat ini dan masa akan datang. Ketiga, yang paling besar adalah nafsu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang paling
paling besar di dunia ini adalah nafsu. Mengapa demikian? Karena menurut Al-Ghazali, nafsu seringkali bisa menjerumuskan manusia pada perbuatan yang buruk, apalagi bila kita tidak mampu mengendalikannya. Keempat, yang paling berat adalah menanggung amanah. Setiap manusia memiliki amanah atas dirinya. Begitu juga seorang pemimpin yang memiliki amanah atas yang dipimpinnya. Banyak manusia yang tidak menyadari hal ini, bahkan mengabaikan apa yang menjadi amanah yang telah diberikan kepadanya. Sehingga kata Al-Ghazali, di neraka nanti akan banyak diisi oleh manusia yang tidak mampu menunaikan amanah yang telah diberikan kepadanya. Bahkan ada manusia yang berlaku zalim atas amanah yang dipegangnya. Kelima, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Menunaikan sholat merupakan pembuktian kepuduhan kita akan Allah, karena Dia sang pemilik diri kita. Namun, masih banyak di antara kita yang beranggapan meninggalkan sholat adalah hal yang sepele dan biasa dengan berbagai alasan seperti lupa, kesibukan karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Padahal sudah sangat tegas dan agama dikatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Keenam, yang paling tajam adalah lidah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa lidah lebih tajam daripada senjata apapun. Rasa sakit dan luka akan senjata tentu begitu mudah terobati. Akan tetapi rasa luka dan sakit akibat kata-kata yang terucap dari lidah yang bertulang akan membekas dan masuk ke hati. Rasa sakitnya akan sangat menyakitkan. Seperti kata pepatah, kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat Anda dicari? 6 nasihat hidup Al-Ghazali tersebut sangat jelas menggambarkan bagaimana kita harus menjalani hidup yang sementara ini. Kita dituntut untuk kembali mengingat arti keberadaan kita di dunia ini, karena kebahagiaan hidup akan begitu terasa ketika kita merasa bermanfaat, saling berbagi, saling menghargai, dan dekat sama Allah. Pahamilah bahwa hidup ini merupakan ujian sementara yang Allah berikan supaya kita mampu taat dan selalu menyembah Allah, karena pada akhirnya kita akan kembali pada Allah.